Biarlah hanya firman Kristus Yesus yang diberitakan. Hanya Yesus satu-satunya yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih pada waktu Injil Kristus diberitakan, di situ ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Mari yang percaya kita mau katakan amin, amin, amin. Saudara, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom tentunya buat kita. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Nah saudara, ya saya percaya Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan kebetulan. Dan Anda ada di tempat ini juga bukan kebetulan maunya. Tapi saya percaya semua sudah diatur Tuhan. Sama seperti sebuah benda diciptakan pasti ada tujuannya. Saya sudah siapkan saudara. Ya, ini apa saudara? Botol. Dibuat supaya botol ini buat apa saudara? Buat apa? Isi air. Terus buat minum. Terus yang suka buat sehat. Iya, ya. Botolnya tentunya banyak macam saudara. Ada yang namanya botol obat, ya mungkin juga ada botol buat jus, buat minuman. Kalau ini adalah botol madu saudara ya. Jadi banyak macam dan setiap benda yang diciptakan pasti ada tujuan. Katakan amin. Ada gunanya saudara. Tadi gunanya Anda sudah sebutin. Ya begitu juga Anda dan saya diciptakan tentunya ada manfaatnya. Tuhan tidak asal-asalan menciptakan Anda karena iseng. Udahlah iseng, ciptakan saja angel. Seperti saya hari ini bentuknya begini. Enggak saudara. Tapi saya percaya pada waktu Tuhan menciptakan saya ada satu tujuan. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan agar saya ini berguna. Sama seperti botol berguna untuk obat, untuk minum, untuk jus, untuk yang lain-lain. Begitu juga Tuhan ciptakan Anda supaya kita ini juga berguna. Tangkap ini dulu saudara. Ya, saya percaya hidup kita tidak hanya untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, saudara, itu bikin gendut. Ya, tetapi Tuhan inginkan kita ada kegunaannya dalam hidup ini. Setuju nggak saudara? Setuju ya? Jadi pada waktu misalnya saya buat botol ini dan ini dipakai dan berguna, saya sebagai penciptanya, saya akan senang banget saudara. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rasa senang kalau botol yang saya ciptakan ini saudara berguna. Begitu juga Tuhan dengan Anda. Amin saudara. Ada kesukaan kita kalau kita punya anak saudara, wah berguna saudara. Ya saya senang banget ya, sayang banget tuh tadi anaknya Ita, berarti cucu saya sakit. Saya bilang ya, kata Ita, yanya dia pikir nggak ke gereja saudara. Saya bilang bukan, yanya saya bukan karena dia nggak ke gereja, tapi yanya saya karena dia sakit. Ya gitu saudara ya, sayangnya seorang nenek ya begitu saudara, bukan karena dia nggak ke gereja terus saya jadi gimana sih? Ya, enggak saudara, tapi ianya itu kenapa sakit, kesian. Saya percaya Tuhan sayang Anda. Ya, sayangnya seperti saya sayang cucu saya. Tahu nggak saudara? Ya, jadi anak tangkap dulu gitu. Tuhan bukan pemarah saudara, dan Tuhan bukan menuntut, tidak. Tapi dia senang banget kalau kita ini juga menjadi bahagia, menjadi sukacita, juga berguna. Pernah nggak sih Anda bayangkan hidup Anda cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, plus nonton gitu ya? Saya bosen loh saudara. Selama saya sakit kerjaan saya cuma itu saudara. Ya sehari-hari dari pagi sampai malam cuma duduk di bangku saudara. Ya nonton, makan, minum.
nonton, makan, minum, tidur malamnya. Ya mungkin kalau 1-2 bulan enak saudara, tapi saya sudah jalani hampir dari udah dikit lagi setahun saudara. Ada kejenuhan, ada bosen saudara, sampai anak saya bilang dia datang malam-malam, dia lihat saya begitu saudara, kata mama jalan deh, pergi gitu ya, mau ke mall nggak gitu. Saya bilang enggak, ya karena saya lagi diet ketat, jadi nggak boleh mencobai ke mall dengan makanan nikmat saudara. Ya, tapi dia bisa tahu betapa bosannya orang hidup seperti itu. Setuju nggak saudara? Setuju ya, makan minum tidur, nonton, makan minum tidur, nonton. Saudara, kalau berlanjut itu bosan. Tapi ada sukacita pada waktu hidup saya, saudara, berguna bagi orang lain. Rasanya ada kebahagiaan waktu saya dibutuhkan, entah oleh anak, ya entah oleh suami, oleh cucu. Betul ya Bu Anita ya? Kita rasanya cucu kita dekat sama kita, sayang kita kayaknya ada rasa sukacita yang nggak bisa dibayar dengan uang. Ada kebahagiaan tersendiri. Begitu juga Bapak pada waktu Anda berguna, saudara. Ya, nah saudara, bagaimana kalau botol ini rusak? Saya sudah siapkan. Ini bukan sulap, saudara. Ya. Saya coba untuk Anda bisa lebih mengingat. Saya masukin botolnya ini karena saya mau pecahin, saudara. Daripada pecahannya melalang buana, ya. Ibu hebat. Nah, dalamnya apa, saudara? Tapi botol yang utuh berguna. Tapi bagaimana coba? Waduh, saudara, pecah beneran. Beneran saudara, emang pakai gitu sih. Enggak apa-apa. Ya, sudah angkat. Nanti enggak apa-apa, ini cuma dikit kan. Dah, angkat sih. Nah, ya, tadinya pelan aja Bu, tenaganya gede banget sih saudara. Ya, udah. Nah saudara, bagaimana dengan botol yang pecah? Hah? Nggak berguna, betul. Terus selain nggak berguna, dibuang, lalu hancur, betul semua. Lalu, belum ke titik yang saya mau. Lalu apa saudara? Berbahaya. Betul sekali. Saudara, botol yang tadinya saya ciptakan, misalnya saya ciptakan botol itu berguna, tapi pada waktu rusak, pecah, saudara, bukan cuma dibuang dan tidak berguna, tetapi berbahaya. Coba saya gunakan ini kepada Pak Bekti. Wah, dia akan mundur, saudara. Apalagi saya taruh di leher Leni. Berani nggak saudara? Ini jadi satu benda yang berbahaya. Saya percaya Anda dan saya tentunya tidak menginginkan seperti ini. Amin saudara. Tapi kenyataannya berapa banyak kita menjadi rusak. Anda dan saya diciptakan sempurna pada awalnya. Amin. Karena kita adalah gambar fotokopi dari Tuhan. Tetapi saudara, kenyataannya berjalannya hidup kita ternyata seperti botol itu yang rusak, pecah, dibuang, dan bahkan berbahaya bagi orang lain. Karena bisa melukai saudara. Kita terluka banyak hal, banyak sebab saudara. Tadi dipecahkan, botol itu dipecahkan. Ya, kita rusak juga dipecahkan orang, mungkin dengan perbuatannya yang selalu menyakiti, ucapannya yang selalu membuat kita tuh kayaknya ya kasar banget sih tuh ucapannya, nyakitin gitu. Rasanya sakit ya, di mana saudara? Di sini. Kita terluka oleh banyak sebab.
oleh orang lain, entah itu keluarga, anak, cucu, mantu, bahkan suami yang terdekat sekalipun seringkali membuat kita terluka. Setuju nggak, saudara? Dan kita kalau waktu terluka kita menjadi berbahaya, saudara, karena lukanya ini tajam, saudara. Bisa melukai bukan cuma diri sendiri, tapi bisa melukai orang lain. Maka bagi orang yang terluka menjadi beda, saudara. Ngomongan menjadi ketus, yang menjadi judes, menjadi galak, menjadi minder, menjadi banyak hal lah. Tangkap dulu, saudara. Ya. Nah, kita dilukai bukan cuma oleh keluarga sendiri, juga oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Kita terluka. Pada waktu Anda melakukan sebuah perbuatan atau kelakuan yang bersalah, kita di hati kita nggak tenang, sudah ada luka gitu. Rasanya, aduh kenapa gue begitu ya? Aduh kenapa gue lakukan itu ya? Atau yang paling jelas terluka karena setan jadi kambing hitam. Dosa. Karena dosa kita jadi terluka. Bagaimana supaya botol ini, saudara, bisa berguna? Ini pecahannya udah hancur banget sih. Tadi rencananya nggak mau hancur, saudara. Ya, tapi tenaganya kegedean. Bagaimana, saudara? Ya harus ditambel. Ya, anggap saya sudah lem kembali. Tadinya saya mau praktekin bener lemnya. Ya, kalau Anda senang nonton, banyak saudara ya yang memberitahukan kita untuk menambel atau melem botol yang pecah. Pakai lem, ditambel, saudara. Jadi bagus lagi. Jadi utuh lagi. Bahkan teknik orang-orang Jepang, ya, itu dipermanis, diperindah dengan guratan-guratan tinta emas. Jadi seni, cantik, bagus, indah. Nah, botol ini nggak bisa memperbaiki dirinya, saudara. Setuju nggak? Dia nggak bisa, saudara, pada waktu dia pecah. Dia coba melem sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, nggak bisa. Dia butuh bantuan orang lain. Minimal saya yang mecahin, saya mau berguna lagi, saya akan lem, saya akan tambel, ya, entah dengan lem atau putih telur. Saudara katanya bisa, saya belum pernah coba pakai putih telur. Kalau Anda punya keramik-keramik yang sayang pecah, nanti pakai itu boleh. Nah, untuk bisa utuh lagi butuh bantuan. Gak bisa dikerjakan sendiri. Butuh orang lain untuk merenovasi, memperbaiki yang sudah rusak. Begitu juga Anda dan saya. Yang namanya keselamatan nggak bisa Anda usahakan sendiri, karena kita sudah rusak pada awalnya. Awalnya ini kita, saudara, diciptakan sempurna. Tapi pada waktu Adam mengikuti bujukan setan, saudara, ular yang waktu itu bentuknya ular untuk makan buah, makanya Adam tidak lagi menjadi utuh. Tapi dia sudah rusak karena dosa. Anda dan saya adalah keturunan Adam. Ya, bukan keturunan keturunan anak orang tuanya, saudara. Ya, kalau anak saya Ita tuh Ergita Ibrata, tapi kalau jadi istrinya Pelenkahu Ergita Pelenkahu Ibrata, nggak bisa dibuang, saudara. Ya, suami istri bisa bercerai, tapi yang namanya darah, anak, hubungan keluarga nggak bisa dibuang. Bagaimanapun dia tetap anaknya Ibrata, mau Pelenkahu, Pelenkahe, saudara. Pokoknya dia tetap Ibrata. Oke? Nah, Anda dan saya adalah keturunan Adam. Nggak bakal berubah walaupun saya Angelina Amelia. Tetap
saya adalah keturunan, saudara, memang keturunan papa saya, anak papa saya, tapi yang jelas saya adalah keturunan Adam. Dan sebagaimana Adam berdosa, maka saya sebagai keturunannya juga ikut berdosa. Bukan dosa karena berbuat dosa, bukan. Bu, saya nggak buat dosa kok, Bu. Saya tetap jadi kudus, saya tetap suci, saya nggak pernah marah, saya nggak pernah gosip, mulut saya tetap bagus, saya nggak pernah pelit, pokoknya sempurna. Saya nggak buat dosa. Saya mau katakan sesempurnanya Anda, karena Anda adalah keturunan Adam, maka secara otomatis Anda berdosa. Coba lihat saudara ayatnya. Ya, Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat ke-12 saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia. Ya, dari terjemahan lain saudara lihat. Roma 5 ayat 12 kok. Iya, kelihatan ya saudara? Nggak bisa digedein ya. Mudah-mudahan kelihatan, saya baca di sini saudara. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Satu orang itu siapa saudara? Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia. Sebab semua orang sudah ini bukan cerita tentang perbuatan dosa yang Anda lakukan. Hari ini saya berdosa, Bu, marah-marah. Bukan. Anda berdosa karena satu orang, yaitu karena Adam. Ayat 14 ya saudara. Ayat 14-nya saja langsung. Namun dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, kematian menguasai seluruh umat manusia. Malah orang-orang yang tidak membuat pelanggaran dengan cara apa saudara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, orang-orang itu pun turut juga dikuasai oleh kematian. Jelas Alkitab berkata, saudara, ya, kita berdosa, saudara, ya, walaupun kita nggak buat dosa yang cara seperti Adam, nggak taat, perintah Tuhan dilanggar. Adam itu kan gitu, kita nggak buat, tetap dia bilang apa, saudara, sudah berdosa. Akibatnya adalah kematian. Sama kembali seperti botol yang pecah, tidak bisa menyelamatkan dirinya menjadi utuh kalau tidak dibantu. Anda dan saya tidak pernah jadi utuh kalau tidak dibantu. Siapa yang bantu Anda supaya jadi utuh? Siapa? Ya terang Yesus dong. Teriakin dong, Yesus. Bangga banget saudara. Seharusnya Anda di botol pecah nih dibuang. Banyak lagi melukai orang lagi. Kacau. Dekat-dekat mah dia, jangan deh, jauh-jauh deh. Duh, dia mah sebel, gak betah deh dia, marah terus. Ih, pelitnya, udah. Kita dimusuhi orang karena memang kita melukai orang. Dan orang akan menjauhi kita. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Yesus. Sampai saat ini ngerti dulu, saya mau belajar Anda nih secara perlahan mengenai keselamatan. Karena ini basic banget, dasar. Ya moga-moga beberapa minggu ini kami, ya saya dengan Pastor Edo saya sudah ngomong, karena usulannya, makasih ya Bu, supaya jemaat kembali mantap dengan keselamatan. Karena ini basic banget, saudara. Kalau Anda nggak ngerti keselamatan ini, kekristenan Anda sayang. Ya, nah saudara, jadinya karena kita anak Adam, kita berdosa, nggak bisa dipungkiri. Ya seperti yang biasa saya sering bilang, monyet punya anak, anaknya disebut anak monyet. Kenapa sih disebut monyet ya saudara? Monyet suka mencuri, Bu. Makanya kalau Anda ini jahat, suka nyolong, suka nyuri, suka keluar tuh ucapan kita yang kasar. Apa? Monyet lu. Kenapa monyet disalahin, saudara? Yang nyuri Anda. Enggak di sini nggak ada. Yang nyuri si Anu. Tapi selalu kita bawa-bawa si monyet.
dia jahat, dia sakitin kita, dia menyebalkan kita, selalu bilang apa? Monyet lu. Di sini mah kudus semua, amin. Nah, bagaimana supaya anak monyet ini nggak disebut monyet? Padahal dia nggak mungkin dosa loh, dia nggak mencuri, tapi karena dia anak monyet, emaknya monyet, maka disebut anak monyet. Supaya dia nggak disebut monyet, dia harus mati dulu dan lahir lagi. Lahir dulu lagi jadi anak angel. Oke? Anda dan saya adalah anak dosa. Bagaimana supaya kita sudah menerima keselamatan? Anda perlu dilahirkan kembali, supaya kita tidak lagi menjadi anak Adam yang berdosa, tapi sekarang Anda dilahirkan kembali menjadi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Mati. Baru kita lahir kembali di dalam kerajaannya. Oke, tangkap dulu pelan. Ya, slow aja tapi nancep, saudara. Saya nggak mau terburu-buru, tapi saya akan ulang dan ulang sampai Anda benar-benar, wih. Oke, bisa saudara? Ya, nah saudara lihat Yohanes 5 ayat ke-24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam maut ke dalam hidup. Ini Bunda Sarah minta tolong kemari yuk, biar lebih jelas, mantap ini. Sini. Naik, neng Sarah. Saudara dengar, ini adalah keturunan anak Adam. Adam berdosa, Bunda jadi berdosa. Hukum dosa adalah maut, mati, nggak ada lagi, saudara. Nggak pakai neko-neko, kompromi. Jelas Alkitab berkata dosa mendatangkan maut. Dosa itu is maut. Dosa sama dengan maut. Kitanya yang suka nyepelein. Nah, karena dia ini turunan Adam, maka dia berdosa dan hukumannya maut. Disinilah maut situ. Ini mati, maut. Bu, dia masih hidup, Bu. Yang mati bukan fisiknya. Sama seperti Adam pada waktu ambil buah, mati nggak dia? Nggak mati hari itu. Dia bisa hidup sampai 930 tahun kalau nggak salah. Panjang umurnya sudah. Dia nggak mati, padahal Tuhan katakan mati. Tapi fisiknya nggak mati. Yang mati adalah rohnya. Dia nggak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Rohnya yang mati. Makanya saudara, kebanyakan orang saudara yang kelihatannya hidup, tapi sebetulnya rohnya mati. Di dalamnya nggak ada Kristus menyebabkan rohnya mati. Nah, Yesus datang. Anggap saya Yesus. Yesus datang menyanggung dosanya, ditaruh ke saya semua. Maka saya sebagai Yesus, saudara, akan membawa Sarah yang berdosa pindah ke dunia yang namanya hidup. Di sini neraka, di sini sorga. Di sini mati, di sini hidup. Di sini maut, saudara, di sini berkat, saudara. Tangkap? Nah, kembali Sarah sini. Pada waktu dia berdosa, waktu dia masih berdosa, dia bisa buat baik nggak? Bisa. Kasih Bu Angel minum, makasih Sarah, baik nggak? Baik. Dia tolong orang miskin,
dia tolong orang yang susah, dia nyumbang panti asuhan, panti jompo, dia nyumbang penginjilan, nyumbang gereja. Pokoknya baik perbuatannya, saudara. Bisa nggak dia bikin? Padahal dia berdosa loh. Bisa? Tapi perbuatan baik dia tidak bisa memindahkan dia ke dunia ini, nggak bisa. Efesus ayat kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan. Jadi apapun yang dibuat Sarah ini, mau baik bagaimanapun, dia melayani Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, dia melakukan semua apapun, tapi kalau nggak ada Kristus Yesus dalam hidupnya, dia nggak bakal bisa pindah. Yang bisa memindahkan dia cuma, nah sekarang dia sudah pindah ke dunia orang baik, benar, kudus, surga. Bisa nggak bikin jahat? Bisa? Bisa, pinter nih dedek. Bisa, saudara. Dia mencuri, dia membohong, dia berfitnah. Apalagi yang kamu buat salah? Jangan ngaku. Bohong katanya, berdusta dan sebagainya, jahat, gosip, wah macam-macam nih. Bisa nggak, saudara? Bisa. Dia udah bener loh, Bu. Udah Kristen, udah dalam kasih karunia. Bisa nggak bikin dosa? Bisa, saudara. Makanya jangan selalu bilang orang dalam kasih karunia nggak berdosa. Kita masih nginjak bumi, saudara. Kasih karunia bukan membuat kita nggak bisa lakukan dosa, saudara. Beda. Ya, dia masih bisa melakukan dosa. Tapi sebagaimana pada waktu dia di dunia mati ini, perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan dia, tidak bisa memindahkan dia ke dunia ini. Begitu juga perbuatan dosa dia tidak bisa memindahkan dia kembali ke alam maut. Nggak bisa. Wah enak ya Bu, kita bikin dosa aja Bu, karena kan enak. Loh saudara, perbuatan jahat dia, perbuatan baik dia waktu di dunia kematian tidak bisa memindahkan. Bolak balik lu biar kurus. Dikerjain. Begitu juga perbuatan baik dia tidak bisa memindahkan. Loh bagaimana Anda bisa bilang perbuatan baik dia nggak bisa pindahin ke surga? Sekarang kok Anda bilang perbuatan jahat dia bisa mindahin ke neraka? Itu kan di benak pikiran manusia yang selalu menghakimi. Dia nggak bisa masuk surga, kenapa dia berbohong terus? Saudara, nanti kita akan lanjut ke situ. Tapi sekarang dasarnya dulu. Tidak ada perbuatan dosa kita, kesalahan kita yang bisa memindahkan kembali ke dunia alam maut. Kenapa? Perlu bertanya, saudara. Kenapa? Sebab Yesus ada di tengah-tengah ini. Yang namanya jurang maut, saudara, saya ada di sini. Dia pindah karena usahanya, karena perbuatannya, karena kebaikannya. Tidak, tapi karena kalau Anda pernah dengar dulu belajar ilustrasi jurang yang dalam, ya supaya dia pindah ke sana, makanya seorang pengembara lemparin kayu, saudara, yang dia pikul salibnya, ceret, saudara. Ada pengembara satu, saudara, dikasih kayu berat nih, aduh potong aduh berat nih, tambah sampai udah potong lagi, aduh nggak tahan deh, salibnya dipotong. Waktu dia ketemu jurang, salibnya udah kependekan, saudara, dia nggak bisa nyebrang. Hanya salib yang bisa memindahkan dia ke sini. Oke, setuju nggak? Setuju dulu nih. Sekarang bagaimana dia mau pindah kemari, saudara? Dengan kelakuannya yang nggak baik, bagaimana dia bisa pindah kemari? Bagaimana? Ayo, pikir. Ayo dek. Apa dek? Ada yang jawab? Non? Dengan cara bagaimana? Bisa nggak pindah ke sini? Tidak. Mantap, itu benar. Cucu oma ini. Gak bisa, saudara. Tapi kenapa sih kita selalu
Mikirnya begitu, saudara, perbuatan jahat dia lu neraka lu. Lu tadi bohong, neraka lu. Lu nipu lu, pindah lu ke neraka lu, pindah. Kita yang menghakimi, kita yang menjudgment, yang menghukum. Kamu tidak layak ke surga, kamu masuk neraka. Saudara, kalau dia lakukan itu berarti jalan. Dia harus ngapain saya, saudara? Berhadapan dengan Yesus. Dia harus injak Yesus, dia harus singkirkan Yesus, saudara. Baru dia kembali ke dunianya bolak-balik. Dia bikin baik, saya udah nyumbang, saya pindah ke surga. Di sini saya bikin jahat, pindah ke neraka. Udah di sini bikin baik, gue udah nyesel bertobat. Udah deh, gue bikin baik lagi deh. Gue gak bohong, gue gak nyuri. Sekarang karena gue udah gak bohong, gak nyuri, gue pindah lagi deh ke surga. Gak sebulan bikin dosa lagi, pulang balik saudara, ingus kali. Keselamatan gak seperti itu, saudara. Wah, kalau saya punya Tuhan, saudara, yang berdiri di tengah, diinjak sama Sarah. Sarah, yuk pindah sono, injak dulu. Yesus pindah. Dia mau ke sono, pindah. Dia injak dulu, Yesus pindah. Semaunya. Bagaimana mungkin Kristus Yesus yang adalah Tuhan diperlakukan begitu rupa oleh manusia? Makasih ya non, Tuhan berkati. Sampai ini anak ngerti dulu. Makanya saya bangga banget punya Yesus, saudara. Apapun perbuatan saya, apapun kelakuan saya, tapi saya punya dasar keselamatan yang kokoh karena saya percaya, katakan percaya. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang enggak neka-neko, yang ngomongnya pelintat-pelintut. Hari ini A, besok berubah jadi B. Lu sekarang pindah dari neraka ke surga, tapi karena lu jahat pindah lagi ke neraka. Lu begitu terus, saudara. Bagaimana kita bisa percaya Tuhan yang kayak gitu? Tapi itu kan yang diajarkan banyak hamba-hamba Tuhan dan mimbar. Kamu karena perbuatanmu gak layak, masuklah neraka, bertobatlah. Aduh saudara, kita menginjak darah Yesus dengan begitu mudah. Pada waktu kita berkata kepada orang, neraka lu. Yang nyelamatin bukan Anda, yang mati bukan Anda, yang menyelamatkan dan yang mati bagi Anda adalah Yesus. Gak ada satupun manusia yang bisa membuat kita terbuang kembali ke neraka. Maka kalau Anda punya keyakinan seperti ini, saudara, saya percaya saudara akan kokoh. Ditanya, kalau mati kemana? Kalau mati kemana? Lagi bikin dosa, gimana sih? Mantap saudara. Nanti kita akan terusin. Bagaimana Bu? Kalau gitu enak bikin dosa aja Bu, karena udah pasti surga. Jadi kita senang-senang di dunia, kita merampok, kita berzina, kita berselingkuh, kita mabok, pokoknya surga. Ntar saudara, itu nanti saya jawab. Tapi ini dulu. Sehingga apapun yang terjadi bagi Anda tidak akan pindah semaunya, begitu gampang pindah surga neraka, neraka surga, surga neraka. Kayak kereta api saudara, bolak-balik pulang PP. Saya percaya dulu saya dalam neraka, tapi karena Kristus Yesus yang sudah memberikan salibnya, saya percaya, saya pegang salibnya, maka saya pindah ke surga. Dan itu kekal selama-lamanya, tidak goyah, tidak bisa diambil oleh siapapun keselamatan saya. Tidak. Saudara, kalau Anda yakin ini, Anda akan safe banget, sudah rest. Nggak ada lagi tuduhan. Wah, dulu saya, saudara, banyak banget tuh tuduhan-tuduhan, karena begitu tuh bolak-balik. Lagi melayani, apalagi penginjilan ke desa-desa. Saya seneng banget. Gila ya, gue hebat ya. Mau lu tidur di kolong bukan kolong jabatan saudara.
Ya, mau lu tidur di alas lantai tanah liat cuma hanya pakai koran, pakai tikar, saudara. Dikasih kasur sama penduduk tapi kutunya, saudara, sampai kebuat gatel, nggak pakai, saudara. Saya mau lu mandi di pancuran, tidak ada kamar mandi, tengah malam mau pipis, saudara, mesti nyalain lampu pakai teplok, minyak tanah ke depan, saudara, ke kebun. Nggak bayangin nggak sih kalau ada binatang. Saya bangga, saudara, karena saya bilang, gue karena perbuatan gue pasti surga. Mantep. Waktu di surga ini, saudara, saya marah-marah sama laki saya, sama suami, ya kuliah ya, marah-marah bu, sebel sama laki kita, nyebelin. Waduh, pahit nih. Pindah dong ke neraka lagi. Berapa kali Yesus harus mati untuk Anda kalau Anda punya prinsip seperti itu? Bolak-balik Yesus harus curahkan darahnya nebus Anda. Yang waktu Anda berdosa, Anda dilemparkan ke neraka, Yesus curahkan darahnya lagi buat Anda. Dikatakan satu kali untuk selama-lamanya Yesus korban, tidak ada lagi korban kedua. Karena itu sempurna. Jadinya, saudara, ya saya seperti itu dulu, saudara. Dan itu membuat saya nggak nyaman banget. Karena semua bergantung kepada perbuatan saya. Kalau saya lagi rajin melayani, doa pagi, bangun. Tiba-tiba berapa lama lagi nggak kuat, bangun pagi jam 3, saudara, bablas. Bangun jam 9. Itu dosa lu. Gimana sih nggak doa? Waduh, rasanya gimana? Tebus. Jangan buat baik supaya masuk surga lagi. Semua bergantung pada perbuatan saya, membuat saya resah. Saya diombang-ambing surga neraka surga kayak kereta api, saudara, nyari bisa surga neraka bolak-balik. Nggak tahu berapa puluh kali bolak-balik tuh, saudara. Setuju nggak? Berapa banyak Anda masih berpikir seperti itu? Karena Anda dasarkan keselamatan itu pada perbuatan. Perbuatannya baik, surga. Perbuatannya jahat, neraka. Kata siapa, saudara? Anda selamat karena anugerah. Amin. Nah, saudara lihat, ya. Jadi saudara lihat, saudara. Wahyu 21 ayat 5. Inilah ayat tema kita tahun ini, saudara. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dilihat kembali 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat yang mirip, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita, saudara, dikatakan ciptaan yang baru. Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, saya jadi ciptaan baru, padahal saya angel dengan tubuh fisik yang lama. Saya tidak diciptakan dengan tubuh yang baru, dengan rupa yang baru, dirombak mukanya, dirombak tubuhnya, dirombak semuanya. Tidak, saya tetap menjadi angel yang dari dulu begini, saudara, yang masih punya mata 2, hidung 1, bukan hidung 2, amin. Saya masih seperti ciptaan saya yang dulu, saudara, nggak berubah. Tapi Tuhan katakan angel sudah jadi ciptaan yang baru. Fisiknya nggak baru lama, tetapi saudara, rohnya yang dibuat baru. Kita disebut new creation, ciptaan yang baru, saudara. Iya, oke, saudara, ngerti ini? Nah, saudara, jadinya secara fisik Anda akan lihat semuanya sama, nggak ada yang berubah pada waktu Anda terima Yesus, betul nggak, saudara? Nggak berubah. Sarah tiba-tiba cering jadi bule, matanya biru gitu ya. Bro Fred jadi hitam, rambut keriting karena di negro.
Tetap sama waktu mereka terima Yesus dengan tubuh yang sama, fisik yang sama. Tapi yang berubah adalah rohnya. Kita dijadikan ciptaan yang baru, saudara. Nah, lihat saudara, ya, Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kolose 1 ayat 13, saudara, saya ingin banyak baca ayat buat Anda supaya paham, saudara. Lihat, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, saudara. Lanjut, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudara, bukan soal perbuatan, tetapi ini adalah soal, saudara, apa? Perpindahan. Pindah dari neraka ke surga. Perpindahan, katakan perpindahan. Amin, saudara. Ya, amin ya. Jadi saudara, bukan soal perbuatan, sekali lagi bukan soal baik enggaknya kita, saudara, tapi ini adalah soal perpindahan dari neraka ke surga, dari maut kepada hidup, saudara. Itu soal perpindahan. Yang jadi masalah bukan perbuatan yang menentukan, tapi sebetulnya yang perlu Anda tanya, saudara, Yesusnya yang ada di tengah ini, saudara, mau nggak pindahin Anda? Kalau tadi Anda dari neraka, saudara, Dia ajak Anda menuju ke surga. Dia bawa, Dia pindahkan Anda dari kegelapan kepada terang yang hidup. Dia bawa ke dunia kematian kepada dunia yang hidup. Dia bawa pindah. Sekarang saudara, tanya kepada Yesus pada dirimu sendiri. Mau nggak Yesus membawa Anda yang sudah di sini kembali membawa Anda ke sini? Tadi kan saya bilang kalau sarang nggak bisa pindah sendiri. Sama seperti botol yang pecah tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Sekarang waktu kita ada di sini, saudara waktu ada di sini tiba-tiba melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tanya, Yesus mau nggak pindahin kita kembali dan buang kita ke neraka? Yakin? Aduh, dosanya banyak banget loh. Sur, gak apa-apa. Mantep banget, Sur. Sur, lu jangan gitu loh. Dulu lu sama laki lu jahat tuh, Sur. Lupakan. Dulu gak mau ngerawat tuh. Gimana sih, nyumpahin lagi, Sur. Dosa lu, Sur. Yakin nih Yesus nggak mau buang kamu ke neraka? Tambah lagi deh, maaf ya Sur ya, pakai contoh ya. Tambah lagi, nipu lu, Sur. Lu nipu tuh, teman-teman yang ditipu nggak? Acungkan tangan, bumbung kebetulan ibu yang ngomong. Nipu lu, Sur. Bohong terus lagi, dusta terus. Janji mau pergi, nggak jadi, gimana sih? Asbun asal bunyi ngomongnya. Jangan gitu dong. Kalau ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan bohong. Sur, neraka lu, Sur. Yesus mau pindahkan Anda, buang Sur itu ke neraka menurut Anda, Sur? Enggak. Yakin? Kenapa yakin? Saudara, kalau Anda beli botol, ini nggak ada jaminan karena botol murah sih ya, murah. Bro, pinjam HP bro. Bawa HP, bawa ya. Nah, contoh. Saya ingin Anda nih nancep banget saudara dengan visual. Biasanya lebih ngena. Ini bro. Kalau ini rusak bro, misalnya rusak, buang nggak? Benerin dulu. Yang bener. Tadi botol kalau rusak, buang. Kalau ini rusak, Benerin dulu. kemana betulinnya? Tukang servis. Tukang servis, pintar banget.
Nggak mau coba betulin sendiri? Bener. Mesti ke yang pinternya ya, terlebih lagi yang bikinnya ya, pabriknya ya. Makasih bro. Takutnya saya lupa, ntar saya kantong, nggak ada kantong saya ini. Makasih ya. Saudara tangkap nggak? Waktu Anda rusak, di sini Anda buat jahat dosa, Anda nggak dibuang. Kalau tadi dibuang bu botol, ya nggak berharga. Tuh bro aja tahu tuh, buang aja botol, gampang. Tapi HP, dia sayang saudara, jangan dibuang, lo dibetulin dulu. Setuju nggak? Anda botol, di mata Tuhan Anda botol atau HP? Bener. Sepede lu. Padahal lu bikin jahat banget sih. Dibuang Bapak lu, dibuang Tuhan lu. Anda pintar tuh kalau kayak gitu. Tapi kenapa mengenai keselamatan Anda keblinger? Sedikit-dikit bikin salah Tuhan buang, dikit-dikit Tuhan marah, dikit-dikit Tuhan hukum, dikit-dikit bikin dosa Tuhan kasih sakit lu, dikit-dikit tabrakan lu, dikit-dikit mati lu. Aduh, itu kalau botol. Kalau Anda merasa diri Anda botol ya begitu. Tapi kalau Anda merasa diri Anda HP, misal bukan HP beneran, saya cuma kasih contoh, Anda ini berharga, Anda percaya Bapak tidak buang, tapi diperbaiki, new creation. Anda ciptaan baru, diciptakan ulang, diciptakan baru. Karena dia tidak buang Anda, dia sayang Anda. Saudara, ini contoh. Nih. Apa nih saudara? Piring hiasan. Kalau Anda lihat, ya, tuh, bro boleh lihat bro? Kelihatan? Hah? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Ada yang mau lihat? Ada yang mau lihat nggak? Hah? Retak? Kelihatan? Kelihatan ya? Pecah ya? Saudara, saya nggak buang yuk. Saya lem. Kenapa? Bukan karena keramiknya, saudara, bukan. Tapi ada fotonya, di mana di sini ada suami, anak-anak saya. Jadi walaupun pecah, saya usahakan tambel. Karena bagi saya nilainya bukan keramiknya, bukan piringnya, tapi yang di dalamnya. Siapa di dalamnya? Berharga bagi saya. Anda berharga di mata Tuhan. Walaupun Anda retak, walaupun Anda pecah, berbahaya bagi orang, tapi Tuhan tidak pernah buang Anda. Dia akan lem, dia akan saudara revisi, dia saudara perbaiki. Kenapa? Karena Anda berharga. Makanya Anda diciptakan baru, Anda menjadi ciptaan baru, new creation. Amin. Jadi jangan pernah saudara merasa minder dengan sifat karakter Anda yang hari ini mungkin masih membuat Anda tuh aduh putus asa. Kenapa sih? Gue orang yang kalah, aduh gue orang yang susah, gue begini, gue begitu, gue dibuang, bla 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 bla. Saudara, manusia mungkin boleh berkata kepada begitu. Saya mungkin dibuang sama suami saya, saudara. Mungkin dianggap saya nih nggak cantik, nggak bagus, nggak semuanya lah. Tapi pada waktu dia buang saya tidak minder. Dulu minder, kan ada yang begitu ya. Usahakan supaya kita cantik, makanya dandan, operasi hidung, operasi mata, operasi semuanya, oplos supaya suaminya tetap nyantol. Karena dia nggak ada kepercayaan diri, saudara. Tapi saya sekarang, saudara, saya adalah ciptaan baru, saya mengerti ini.
Saudara, mungkin dia buang saya, tapi Bapak saya tidak akan pernah buang saya. Dan itu yang terpenting kan. Anda mau dibuang suami atau dibuang Tuhan? Enggak, dua-duanya, pinter lu. Enggak mau kita, saudara, dibuang. Tuhan tidak akan pernah buang Anda walaupun Anda ini rusak. Bu, gak mungkin dia bertobat, Bu. Dia ngeganja, dia ngegele, dia narkoba, dia memperkosa, dia berzina, punya istri 100. Udah apa lagi dia pokoknya sebutin kejahatannya. Gak mungkin lah dia Tuhan sayang. Gak mungkin Tuhan. Saya mau bilang serusak-rusaknya, sehancur-hancurnya benda. Tapi karena dia ciptaan Tuhan, tidak akan dibuang. Itulah kasih yang namanya kasih Bapa. Saudara, kalau punya kayak begitu, Anda akan yakin dalam hidup. Saudara, siapapun boleh tinggalkan saya, yang penting Tuhan tidak tinggalkan. Siapapun boleh ngatain saya, tapi yang penting Tuhan, kata Tuhan mengenai saya apa. Orang boleh tuding-tuding kita begini, tapi apa yang Tuhan katakan mengenai diri saya. Amin, saudara. Lihat, tadi Anda berkata jaminan. Ya, Tuhan tidak buang surya. Sama seperti kayak barang tadi itu ya, berharga. Apalagi kalau barangnya itu ada asuransi, bro. Ada asuransinya nggak tuh HP? Udah habis. Udah lama kan? Saya kemarin Samsung Note saya rusak waktu di Bali. Goyang, saya pikir nggak masalah, saudara. Nggak taunya itu puji Tuhan, saudara. Aduh, Tuhan tuh baik. Pokok di tengah apapun Tuhan baik. Amin. Di tengah keadaan nggak enak pun Tuhan baik. Ya, rusak, saudara. Tapi saudara, sampai saya pulang itu bisa. Artinya kan saya kalau pergi keluar, saya pasti ngerekam. Saya bikin konten. Saya pasti bikin video untuk saya upload ke YouTube. Rajin banget, saudara. Di tengah sakit, di tengah panas, terik matahari, saudara. Saya di pantai panas. Orang-orang bilang, Bu, jangan ntar aja pakai topi. Enggak. Jangan panas. Bisa. Bu, dingin. Bisa. Kenapa? Ada di sini di saya, saudara. Nyalanya api di sini nggak bisa dipadamin. Jadi bagaimanapun saya, pokoknya orang boleh senang-senang. Kemarin ke Belitung anak-anak senang-senang main di pantai. Saya mari sibuknya ngerekam, saudara. Sampai kayaknya nggak tahu tuh, saudara, apa yang saya mesti nikmati nggak ada ya. Cuma ngerekam dan ngerekam dan ngerekam itu di benak saya. Sampai pagi-pagi mereka belum bangun, saudara. Saya udah bangun jam 4, jam 5 subuh. Saya udah siapan, saya pergi. Saya ngerekam sendiri, saudara, dengan ketidakberdayaan. Nyeret-nyeret tripod, nyeret-nyeret apapun, saudara. Wah, udah deh. Kok jadi cerita ke situ sih, saudara? Tadi kemana tuh ceritanya, saudara? Tes. Jaminan. Ya, HP saya rusak, sampai pulang itu masih bisa ngerekam, saudara. Wah, luar biasa. Sampai rumah plus gak nyala. Aduh, saya bingung, saudara. Lah barusan di airport kok masih ngerekam. Kok sampai rumah gak bisa? Kenapa ya? Sudah pergi ke tukang servis, bro. Betul, gak ada cara lain, gak bisa benerin. Servis, dia bilang, Bu, ini mah copot kabelnya, nggak bisa. Baiklah, copot dari mana? Dari itu. Tapi kok bisa nyala sampai rumah, saudara? Hebatnya Tuhan tuh. Ya, akhirnya diperbaiki, tapi nggak bisa di touch, mesti pakai pen. Jadi saya terpaksa beli baru. Saya nggak betah pakai pen. Ditanya, ada jaminannya nggak, Bu? Dia lihat, jaminannya udah habis. Ya, sama, bro, udah habis, udah lama. Tapi betapa bahagianya kita kalau beli barang mahal, ada jaminan seumur hidup. Betul nggak? Lampu kan beli, jaminan seumur hidup. Kalau rusak, putus, bawa. Enak, sudah beli. Ya, terus apalagi tuh saya tuh ya, beli water, air. Ya, via jaminan seumur hidup. Pokoknya rusak diganti. Jaminan. Walaupun harganya mahal, kalau saya beli.
Karena ada jaminan. Nah, Tuhan kasih jaminan kepada Anda, bukannya karena Anda ini pede. Bukan kata suruh, yakin. Kalau didesak terus nih ya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, moga-moga dah. Mudah-mudahan dah. Goyah saudara. Saya mau kasih satu. Yakin. Bukan karena Anda, tapi karena ada jaminan. Kalau dijamin rusak, nggak peduli, jamin. TV kita rusak, ya kan? Pernah kesaksian Edo, beli rusak. Udah berapa lama tuh ya Taya? Hampir expired, berarti 3 tahun kurang lebih, karena biasa jaminan kan 3 tahun. Tiba-tiba Edo dapat suratnya jaminan diganti lu saudara. Padahal udah 3 tahun tuh nyala, tapi rusak, belum habis masa jaminan. Nggak pakai AIU, ganti baru. Wih, Anda dijamin sama Tuhan seumur hidup. Amin. Mana Bu ayatnya? Coba kita lihat. Roma 8 ayat 31. Roma 8 yang TSI kok. Kayak lebih senang ini karena ini Roma 8 ayat 31 dari terjemahan. Ya, kitab yang lain saudara ini mantap banget saudara. Ya, kalau Anda suka belajar, coba gunakan terjemahan lainnya bulannya supaya kita tuh bisa menangkap sarinya lebih lagi. Jadi di-upload di Alkitabmu di HP dengan banyak terjemahan. Nah, kalau baca satu ayat, lihat terjemahan lain, lihat terjemahan. Biasanya akan membuat kita terbuka, dapat pewahyuan. Nah, lihat saudara. Roma 8 ayat 31. Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Tuhan berpihak kepada kita, semua yang memusuhi kita tidak akan bisa mengalahkan kita. Anggap dulu. Amin saudara. Anggapan apa orang lain tentang kita kalau Tuhan berpihak kepada kita saudara, ya semua yang memusuhi kita tidak akan bisa nyalain kita. Lanjut saudara. Yang menjadi bukti, jadi jaminan, jadi bukti akan hal itu, ya adalah titik 2. Bahwa Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya tidak mengalami penderitaan, tapi Tuhan sendiri menyerahkannya untuk dikorbankan demi apa saudara? Demi kita. Terus apa saudara? Ayo baca biar Anda nih ya, 1, 2, 3 baca. Oh, nggak kelihatan. Maaf bro. TSI saudara. Iya saya baca deh saudara. Kalau begitu tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang sudah dijanjikan kepada kita. Semua yang lain yang udah dijanjiin buat kita. Bukan keselamatan, bukan cuma berkat. Apa yang Anda butuh hari ini dia udah janji, dia jamin, dia beri. Amin. Mantep dong saudara. Duh, saya udah teriak-teriak nih. Kalau ada si Abbas anak saya akan marah, suara entah putus. Saya kalau disuruh ngomong teriak-teriak suara, selalu dia sakit itu pelan-pelan. Gak bisa pelan hari ini saudara. Amin. Saya sangat senang banget saudara. Fire. Lihat saudara. Ya, jadi dia berikan semua yang udah dijanjiin kepada kita. Apa yang dijanjikan kepada kita? Sebut. Keselamatan. Terus. Cepat dong kalau kayak gini. Masa Anda gak tahu sih diberiin apa sama Tuhan? Ayo cepat. Terus. Ya lama banget nih kalau sekolah saya jadi guru nih nggak lulus. Saya akan bisa jawab dengan cepat. Keselamatan, kesehatan, keberkatan, duit, berkat, rumah, mobil. Sebut aja yang Anda mau. Anak suami setia, duit melimpah, amin. Punya villa banyak, punya kapal banyak. Maksud saya semua. Kata Tuhan semua. Bukan satu.
bukan cuma selamat, Bo. Semua. Oke? Nah, lihat lagi saudara. Jadi siapa lagi yang berani menuduh kita? Karena kita sudah dipilih Tuhan. Dan dialah yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa itu, sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Tuhan, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia berdoa. Dia membela kita. Amin. Jadi kalau begitu, apakah ada lagi oknum yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Tidak ada. Amin. Tegas saudara, gak ada. Bukannya marah saya. Kalau kita ditindas atau menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kamu? Aduh, Bu lagi menderita, Yesus gak sayang lagi ya Bu ya. Saya lagi sakit, Tuhan gak sayang Bu. Nih lihat nih, Alkitab berkata apa saudara? Apa saudara? Kalau Anda lagi ditindas, lagi menderita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi Anda? Jawab Bu. Tidak. Ilah saudara, kok kurang mantap sih saudara? Gak ada. Amin. Atau kalau yang memusuhi kita membuat kita karena kita sebagai pengikutnya tidak bisa membeli makanan. Anda nggak bisa lagi beli makanan karena Anda nih Kristen, karena Anda pengikut Kristus. Tidak bisa membeli makanan atau pakaian, ataupun mereka membunuh kita. Apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Karena memang hal itu masih tetap terjadi kepada kita seperti tertulis dalam kitab suci. Demi Engkau Tuhan, kami berada dalam bahaya maut tiap-tiap hari, dan kami diperlakukan seperti domba yang mau dipotong. Tapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Karena saya yakin, amin. Katakan, saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak bisa menghentikan kasih-Nya kepada kita. Baik yang menyakiti kita selama kita hidup, maupun yang membunuh kita sampai kita mati. Ya, baik para malaikat maupun semua roh jahat tidak mampu mencegah Tuhan supaya tidak mengasihi kita lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman, baik tuduhan atau ancaman pada zaman sekarang maupun yang akan datang, atau dari semua penguasa gelap. Karena semua ciptaan Tuhan, baik kuasa yang ada di langit yang paling tinggi maupun bagian bumi yang paling rendah, tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan kepada kita, yaitu kasih yang kita dapat karena kita sudah bersatu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Wow, haleluya. Baca ayat ini saudara berulang-ulang sampai dikatakan tidak ada. Ya sampai kita gak bisa membeli. Akhir zaman. Ya Indomie naik, bro. Pak, bensin naik. Bodoh amat katanya saudara, gua gak pusing. Amin. Pusing saudara bapak-bapak ya. Bensin naik, makanan naik, nanti bensin juga mesti pakai aplikasi katanya. Wah ribet dah, nggak tahu dah. Saya sih nggak mau pusing saudara. Amin. Hidup aja udah pusingnya bro. Mikirin yang begitu tambah mumet dan muka jadi tua lagi. Wah jalanin aja. Amin. Kenapa? Jaminan nih. Kita nggak bisa beli makanan. Kita dibunuh. Kita disiksa.
Kita dianiaya selama kita hidup, kita dianiaya, disiksa, sampai kita dibunuh sekalipun. Bahkan para malaikat, penguasa-penguasa kegelapan yang ada di langit maupun yang di bawah bumi, tidak bisa memisahkan, tidak bisa menghentikan kasih Bapa kepada Anda. Bayangkan betapa besar kasih Dia kepada kita. Maka bilang kasihnya tak terhingga, kasihnya tak terkatakan dalam, melebihi lautan, tinggi melampaui langit. Amin, saudara. Kasihnya tidak lepas kepada Anda. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kerajaan yang lama udah lewat, menanti kerajaan yang baru. Amin. Maka saya lagi menyemangati Tama Edo bergerak, karena botol ini harus berguna. Nggak bisa hidup Anda cuma buat dirimu sendiri dan laki lu dan anak lu atau bini lu. Tuhan tidak ciptakan Anda begitu saja. Dia lebih suka, dia sangat tersenyum waktu botol ini bermanfaat. Setuju nggak, saudara? Saya mau jadi dikatakan bejana. Kalau kita berkata kita menjadi bejana yang berguna. Saya berkata, Tuhan, kalau selama saya masih hidup, saya mengerti saya hidup sampai hari ini karena anugerah. Wah, nonton film belum lama, saudara, bagaimana film itu cerita tentang kanker stadium 4, saudara, di sebuah rumah sakit, semua pasiennya, saudara, nggak ada harapan di situ, pokoknya stadium 4 pasti mati, saudara, dan mereka menderita begitu rupa, teriak-teriak sakitnya, saudara, sampai mereka jadi histeris, sampai perlu disuntik narkoba, nikotin, aduh, membuat saya itu, saudara, udah, gue nggak mau nonton dah. Sampai ditanya keinginan terakhir. Lucu, saudara, ada yang ingin pulang kampung, mati di kuburan sama bininya. Ada yang mau pulang kampung ke rumahnya yang lama karena dia ingat akan anaknya. Ada yang ingin nyanyi sama artis, saudara, yang terkenal. Saudara, ada yang pengen balas dendam, saudara, karena dia ditabrak. Oh, macam-macam, saudara, keinginan terakhir orang waktu mau dijemput maut. Itu Thailand. Jangan liatin saya serius. Kembali, saya tahu saya hidup anugerah. Saya memang suka bilang mesti dibuang ya, kita suka marah. Ya bekas penderita kanker, saudara. Enggak lagi mah, oh iya enggak. Tapi kadang-kadang tuh menempel, saudara. Karena kan ngelihat kenyataan, saudara. Saya berkata, Tuhan, di tengah penderitaan saya sampai hari ini kaki masih ngebut, masih sakit, aduh, seperti digigit anjing gak dilepas, itu gigitannya masih nyantol, aduh. Tapi saya berkata, terima kasih Tuhan, saya udah lebih pulih, lebih sembuh, lebih sehat, lebih bisa lagi, gak perlu dipapang, gak perlu didorong, udah bisa jalan, saudara, amin. Saya ngelihat orang di film itu sampai perlu disuntik narkoba. Dokter juga bilang waktu saya berobat, ibu kalau nggak tahan, ngomong, jangan tahan sendiri, nggak boleh. Nanti itu jadi trauma, ya, perlu disuntik nikotin, narkoba. Oh lah mau dong, gila nanti gua kode. Overdosis, kebiasaan, saudara, gila, enggak. Di situ saya bersyukur, dokter yang merawat saya, ibu nggak batuk, nggak sesek, enggak, sakitnya dadanya kagak, apa yang dirasa nggak ada, bagaimana perutnya bagus, semua apa yang dialami nggak ada apa-apa. Amin. Kayaknya mustahil, saudara. Kok nggak dirasain apa-apa, cuma nyeri, udah gitu aja, titik. Gue nggak rasain. Ini level lagi kambuhnya tinggi banget. Teman saya berkata, lu nggak boleh jalan, nggak boleh turun dari ranjang. Mama gue 3 bulan, bener-bener nggak boleh. Lakinya baik banget sampai tiap hari dibeli TV dibeliin baru supaya dia nonton pagi siang malam, nggak boleh turun, saudara, pipis aja di ranjang. Karena lever, lu begitu. Kalau gua begitu gua mati duluan lebih cepat. Gua kagak bisa. Saya masih bisa jalan, amin, bahkan bisa khotbah hari ini. Apapun kata prediksi dokter, saya berkata saya mau dengar kata Tuhan aja deh, udah gitu aja. Saya percaya kalau saya hidup,
Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya akan jadi botol yang berguna.